Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Seseorang berjubah hitam tiba-tiba muncul di tengah pertempuran. Tanpa berkata apapun, dia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah para Otsutsuki. Dengan satu lompatan saja, dia berhasil menghantam 4 Otsutsuki sekaligus. Kedua tangannya dan kakinya bergerak serempak, menghentak tubuh mereka hingga terpental ke berbagai arah dan membentur dinding bukit di sekeliling mereka. Setelah itu, sosok berjubah hitam itu mengeluarkan 4 batang besi berwarna hitam dan dilemparkan tepat ke arah keempat Otsutsuki tersebut. Besi itu menancap kuat, membuat tubuh mereka terhenti. Tanpa menunggu lama, pria itu menciptakan 4 buah kubus berwarna merah yang langsung menghantam dan menjepit para Otsutsuki tersebut. Kubus itu berukuran sangat besar, dan dari tekanan serta suara yang ditimbulkan, bisa dipastikan bahwa keempat Otsutsuki itu sudah tidak bernyawa. Boruto yang menyaksikan hal tersebut mulai menatap pria berjubah hitam itu dengan serius. Dalam hatinya, ia bergumam, siapa dia? Gaya bertarungnya, entah kenapa aku merasa pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Tapi, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau itu benar-benar dia. Boruto tidak tinggal diam. Ia melesat menggunakan teknik Hiraishin, berusaha mendekati sosok misterius itu. Namun, pria itu seolah memiliki insting yang sangat tajam. Ia langsung menghilang begitu saja, seolah tahu kemana Boruto akan datang. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu muncul kembali, kali ini di dekat medan pertarungan antara Chojuro dan seorang Otsutsuki. Dalam sekejap, Otsutsuki itu terlempar ke tanah setelah terkena dorongan kuat dari teknik Shinjutsu elemen angin. Tubuhnya terbanting keras ke sebuah batang pohon. Pria berjubah itu kembali bergerak cepat. Ia menciptakan bilah cakra yang sangat panjang, membentang jauh hingga melewati batas desa Konoha. Bilah itu ia putar dengan cepat dan berhasil menebas puluhan Otsutsuki dalam waktu singkat. Akibat dari serangan tersebut, beberapa Otsutsuki terlihat mati, sementara sisanya mengalami luka cukup parah di tubuh mereka. Namun, jumlah Otsutsuki yang masih hidup tampak lebih banyak dibandingkan yang tewas. Sekitar 30 Otsutsuki terbunuh hanya dalam serangan itu. Shibai yang sedang bersembunyi di dalam akar pohon Mokuton mulai merasa aneh. Ia menyaksikan semua kejadian ini dengan seksama dan bergumam dalam hati, siapa orang ini? Kenapa dia muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang para Otsutsuki? Gaya bertarungnya sangat terarah, seperti punya tujuan tertentu. Saat itu, Shibai mulai menganggap pria berjubah hitam itu sebagai ancaman besar, sama seperti ia memandang Boruto. Tak lama kemudian, sosok misterius itu melesat ke arah Naruto yang sedang bertarung melindungi Ino dari serangan Otsutsuki. Tanpa bicara apapun, pria itu menarik tubuh Naruto ke belakang, menyelamatkannya, dan bersiap untuk menyerang Otsutsuki yang sedang mengincar Ino dan Kashin Koji. Namun, sebelum sempat menyerang, Shibai muncul dalam wujud ukuran normal dan berusaha menendang pria berjubah itu dengan sangat keras. Tapi pria itu berhasil menghindar, lagi-lagi karena insting tajamnya. Shibai langsung mengejar pria itu tanpa henti, tetapi sebelum tertangkap, pria misterius tersebut melemparkan secari kertas ke arah Boruto, lalu masuk ke dalam portal dimensi dan menghilang begitu saja. Boruto mengambil kertas itu dan mulai membacanya. Isi surat tersebut cukup panjang dan membuatnya terkejut. Tertulis, aku tidak tertarik melindungi aliansi. Tujuanku hanya menghancurkan semua Otsutsuki. Itu termasuk dirimu, Boruto, karena tubuhmu masih dihuni oleh Momoshiki. Misi pertamaku telah selesai. Aku akan kembali untuk memperkuat diriku dan suatu hari nanti aku akan melampaui semua makhluk. Aku akan menguasai alam semesta dan menghancurkan para Otsutsuki, termasuk Shibai, dan juga dirimu. Tunggulah waktu itu. Kita pasti akan bertemu lagi, dan saat itu kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Boruto membaca isi kertas itu dengan saksama, lalu bergumam dalam hati, apa mungkin dia Kawaki? Naruto yang berada di sampingnya perlahan berjalan dan berkata, Boruto. Ayah bisa merasakan auranya dengan jelas. Rasanya seperti Kawaki, ya? Kau juga merasakannya? Namun, Sasuke yang ikut mendekat justru menimpali dengan serius, aku tidak yakin itu Kawaki. Pria berjubah hitam tadi tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan karma. Bukankah tubuhmu seharusnya merespon jika itu benar-benar Kawaki? Tapi tadi, tidak ada resonansi apapun darimu. Perkataan Sasuke membuat Boruto dan Naruto saling menatap bingung. Tak lama kemudian, Kakashi datang mendekat. Dengan suara tenang, ia berkata, siapapun dia, kita tidak bisa mengabaikannya.
Tapi untuk saat ini, kita harus fokus pada Shibai dan para bawahannya. Mereka masih menjadi ancaman utama. Boruto mengangguk pelan lalu menjawab, "Iya, meskipun aku masih penasaran siapa pria itu, aku akan mencari tahu setelah semua ini selesai." Sementara itu, para Otsutsuki yang tadinya terluka dan tampak sekarat mulai berserakan di tanah. Salah satu dari mereka menatap ke arah Shibai dan berkata, "Maafkan aku, Dewa Shibai, aku terluka parah. Jika aku terus bertarung, mungkin aku akan mati sia-sia. Maka dari itu, lebih baik aku dimakan olehmu sekarang." Perkataan itu disambut oleh para Otsutsuki lainnya yang juga mengalami luka serupa. Mereka setuju dengan keputusan tersebut. Mendengar itu, Shibai menatap mereka dengan perasaan campur aduk, lalu berkata, "Kalian sungguh setia. Aku tidak ingin memakan kalian, tapi jika ini adalah keputusan akhir kalian, aku akan menerimanya sebagai bentuk pengorbanan kalian." Para Otsutsuki itu berdiri perlahan dengan tubuh gemetar. Salah satunya berkata, "Makanlah kami agar kau bisa berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Demi klan Otsutsuki." Mendengar ucapan itu, Shibai meneteskan air mata. Ia berkata lirih, "Terima kasih. Kalian adalah pengikut paling setia. Aku janji, klan Otsutsuki akan terus hidup. Aku juga janji akan menghancurkan ancaman apapun yang berani mengganggu, termasuk bocah bermata jogan itu." Setelah itu, Shibai menyerap seluruh tubuh Otsutsuki yang ada di hadapannya dan mengubahnya menjadi satu gumpalan cakra berbentuk seperti buah. Adegan itu mengingatkan semua orang pada apa yang pernah dilakukan Kinshiki di masa lalu. Shibai pun menatap gumpalan cakra itu dan berkata, "Maafkan aku. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbanan kalian." Ia pun memakan buah cakra itu dengan lahap. Tubuh Shibai mulai berubah. Asap menyelimuti tubuhnya dan ukurannya membesar. Boruto yang melihat itu langsung berseru, "Sial! Aku tak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini." Boruto pun melesat dan mencoba menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Shibai. Namun, serangannya gagal. Pedang itu patah karena tubuh Shibai sekarang sudah sangat kuat. Shibai kemudian menunjukkan kemampuan baru. Ia dapat mengubah matanya menjadi berbagai jenis dojutsu. Ia bisa mengaktifkan 2 Jogan, lalu menggantinya menjadi 2 Rinnegan. Bahkan, ia dapat mengubahnya menjadi Senrigan, dan terakhir menjadi Kokugan. Kemampuan ini mirip seperti Sasuke yang bisa mengganti 2 Rinnegannya menjadi Eternal Mangekyo Sharingan, atau bahkan menonaktifkannya menjadi mata biasa. Shibai Otsutsuki berdiri dengan tenang, namun wujudnya kini tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Di dahinya muncul satu dojutsu yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu Tomo Erin Sharingan, yang warnanya bisa berubah dari merah menjadi kuning. Tubuhnya pun membesar secara drastis, otot-ototnya menonjol dan aura kekuatannya terasa sangat kuat, sampai-sampai hanya dengan satu kibasan tangan, ia mampu meratakan bukit besar di hadapannya. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa inilah wujud asli dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Dari sekian banyak Otsutsuki yang telah dimakannya, kini hanya tersisa 3 yang masih hidup. Bukan karena mereka kuat, tapi karena Shibai memang sengaja membiarkan mereka hidup. Ia masih membutuhkan kekuatan mereka untuk tujuan yang belum jelas. 3 Otsutsuki ini masing-masing memiliki peran berbeda. Yang pertama adalah Otsutsuki yang menargetkan Ino. Yang kedua memiliki 2 Senrigan, dan yang ketiga adalah tangan kanan Shibai sendiri. Sebelumnya, ratusan Otsutsuki telah dibawa ke tempat ini, tapi sebagian besar sudah dilahap oleh Shibai, menjadikan 3 yang tersisa ini sebagai pelayan setianya. Setelah menunjukkan kekuatan barunya, Shibai perlahan mulai melangkah ke arah Boruto. Naruto yang melihat hal itu langsung bergerak cepat dan menyerang dengan Jinton Rasengan. Serangan itu mengenai tubuh Shibai secara langsung, namun Shibai terlihat tidak terluka sama sekali. Dalam hati, Naruto berkata, "Apa-apaan ini?" Bahkan tubuhnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Tanpa banyak bicara, Shibai meniup udara dari mulutnya. Dari sana keluar futon besar yang langsung menghantam Naruto dan membuat tubuhnya terpental jauh. Boruto yang melihat itu langsung melesat cepat. Ia menciptakan kekuatan Kekimora seperti yang pernah digunakannya sebelumnya, dan langsung mengarahkannya ke Shibai. Namun Shibai hanya menendang serangan itu, dan membuatnya terpental balik ke arah Boruto. Di saat serangan itu hampir mengenai Boruto, tiba-tiba Toneri muncul dan mendorong tubuh Boruto menjauh. Alhasil, Toneri yang terkena dampaknya. Tubuhnya langsung terluka cukup parah. Shibai lalu menghampiri Toneri yang terjatuh. Dengan tenang, ia mencengkeram leher Toneri dengan satu tangan. Ia menatapnya sambil berkata,
Menjijikan sekali melihatmu, Toneri. Kau adalah bagian dari klan Otsutsuki, tapi kau malah memilih untuk berpihak kepada manusia. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Toneri yang dicengkeram hanya bisa menggeliat pelan. Tangan Shibai terlalu kuat, dan ia tak bisa melawan. Dari mata Shibai, muncul rantai kecil yang langsung melilit tubuh Toneri. Setelah tubuhnya terikat, Shibai memancarkan sinar laser dari kedua matanya, yang diarahkan langsung ke Toneri. Namun sebelum laser itu mengenainya, Sasuke muncul dengan Rinnegan barunya. Ia menyerap serangan laser tersebut, lalu menggunakan kekuatan pertukaran ruangnya untuk menukar posisi Shibai dengan Toneri. Seketika tubuh Shibai kini berada di dalam lilitan rantainya sendiri, sementara Toneri berhasil diselamatkan. Melihat celah ini, Boruto tidak menyia-nyiakan waktu. Ia mengaktifkan kekuatan dari buah cakra yang selama ini ia sembunyikan. Dengan satu pukulan ke tubuh Shibai, Boruto menghentikan aliran tenketsunya. Cakra dalam tubuh Shibai mulai berhenti mengalir, dan perlahan tubuhnya melemah, hingga akhirnya ia terjatuh. Wajah Shibai tampak bingung. Ia sendiri merasakan tubuhnya menjadi tidak stabil. Namun dengan cepat, ia membuka kedua jogannya dan dari sana keluar asap cakra yang menyelimuti tubuhnya. Anggota tubuh Shibai pun mulai beregenerasi, dan aliran cakranya kembali normal. Boruto yang melihat itu hanya bisa berkata, "Gila, dia bisa memulihkan aliran tenketsu yang sudah aku hancurkan." Kekuatan dari buah cakra pun tidak cukup. Shibai lalu berdiri lagi, kali ini dengan tubuh yang lebih kokoh dan berbeda dari sebelumnya. Aku sudah berevolusi. Ini adalah bentuk terkuatku. Dengan memakan seluruh Otsutsuki yang lain, kekuatanku sekarang berkali-kali lipat lebih besar dari ayah Momoshiki, ucap Shibai sambil mengangkat pedang cakra berwarna merah. Ia lalu memberi perintah kepada 3 Otsutsuki bawahannya. Yang pertama langsung menyerang Itachi dan para Kage, yang kedua menuju ke arah Hagoromo dan para shinobi Edo Tensei. Sedangkan yang ketiga, tangan kanan Shibai, langsung melawan Naruto, Sasuke, Madara, dan Toneri. Kini hanya tersisa Shibai dan Boruto yang saling berhadapan. Mereka berdiri di tengah medan pertempuran, bersiap untuk duel 1 lawan 1. Boruto mengangkat pedang Kusanagi miliknya dengan satu tangan. Mata jogannya mulai aktif, dan tanda karma Momoshiki menjalar di seluruh tubuhnya. Shibai pun mengaktifkan kedua jogannya, dan memegang pedang merah yang bersinar tajam. Naruto yang melihat Boruto berkata dengan nada cemas, "Boruto, maaf, ayah tidak bisa membantumu sekarang. Kami semua sedang ditahan oleh musuh masing-masing." Sasuke yang di sebelahnya menambahkan, "Otsutsuki ini sangat merepotkan, dia terus mendesak kami. Aku tidak bisa meninggalkan posisi." Boruto menoleh sambil berkata, "Ayah, Sasuke, tidak apa-apa. Kalian fokus saja menghadapi mereka. 3 Otsutsuki itu serahkan kepada kalian. Tapi untuk Shibai, aku akan menghadapinya sendiri." Setelah itu, Boruto memberi perintah kepada para shinobi Edo Tensei untuk berpencar dan membantu mengalahkan 3 Otsutsuki yang tengah menyerang. Mereka pun membentuk 3 kelompok, satu melawan Otsutsuki pemburu Ino, satu lagi menghadapi yang memiliki 2 Senrigan, dan yang terakhir melawan tangan kanan Shibai, yang dianggap sebagai Otsutsuki terkuat setelah Shibai sendiri. Otsutsuki tangan kanan Shibai itu memang sangat kuat. Ia bahkan lebih kuat daripada tangan kanan ayah Momoshiki yang pernah muncul di masa lalu. Ia sangat terobsesi pada kekuatan Naruto, Sasuke, Madara, dan Toneri, 4 orang yang dianggap sebagai ancaman utama selain Boruto. Setelah para aliansi berpencar sesuai perintah, kembali ditampilkan adegan Boruto yang kini berhadapan langsung dengan Shibai. Shibai berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kau mati hari ini. Kau selalu menghalangi rencana kami dalam memanen buah cakra." Boruto menjawab dengan tenang, "Bukan hanya soal buah cakra sejujurnya, aku benci semua yang kalian lakukan. Kalian selalu datang ke planet kami, menghancurkan kehidupan kami, memporak-porandakan masa kecil kami, keluarga kami, bahkan kehidupan para shinobi. Semuanya hancur karena ambisi kalian. Sekarang aku sudah cukup kuat. Dunia kalian yang sombong itu, akan aku hancurkan hari ini." Boruto kemudian menghentakkan kakinya ke tanah. Batu besar terangkat ke udara dan ditendangnya ke arah Shibai. Tapi Shibai menghancurkannya hanya dengan satu tangan. Setelah itu, tubuhnya mengecil, dan dalam sekejap ia muncul di belakang Boruto. Shibai langsung menjebak Boruto dengan teknik Mokuton, membuat Boruto terkurung dalam lapisan kayu. Kayu itu mengikat erat, dan mulai menyerap cakra dalam tubuh Boruto. Namun tiba-tiba, Boruto muncul di atas pohon, menggantung pada salah satu cabangnya dengan satu tangan.
Boruto ternyata berteleportasi ke lokasi kunai Hiraisin yang sebelumnya telah dia tancapkan di batang pohon. Setelah tiba, dia langsung turun ke bawah dan tanpa ragu melemparkan pedang Kusanaginya ke arah Shibai. Kusanagi itu melesat dengan kecepatan tinggi. Shibai, yang melihatnya datang, segera mengaktifkan dojutsu miliknya, yaitu Kokugan, dengan niat mengecilkan pedang itu sebelum bisa mencapainya. Namun, yang mengejutkan baginya, usaha itu gagal total. Dalam hati, Shibai mulai merasa aneh dan berkata dalam benaknya, "Kenapa jurusku tidak bekerja? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh anak itu?" Belum sempat mencari jawaban, pedang Kusanagi yang semakin dekat tiba-tiba berubah menjadi Bunshin Boruto. Cloning Boruto itu langsung muncul tepat di depan Shibai dan menciptakan sebuah rasengan tipe futon, yang bentuknya menyerupai cincin planet Saturnus. Rasengan itu dilemparkan langsung ke arah wajah Shibai. Namun, Bunshin Boruto melakukan ini bukan untuk melukai, melainkan hanya sebagai pengalih perhatian. Karena pada kenyataannya, Shibai punya kemampuan untuk menyerap hampir semua jenis jutsu. Fokus Shibai pun tertuju pada rasengan yang mendekat dengan cepat, tanpa menyadari bahwa Boruto asli telah muncul di belakangnya. Tanpa suara, Boruto membentuk segel kuno, segel yang dulunya hanya dimiliki oleh rival ayah Momoshiki. Saat segel itu diaktifkan, tubuh Shibai langsung membeku dan tak bisa bergerak. Di alam bawah sadar Boruto, rival ayah Momoshiki muncul dan berkata dengan tenang, "Segel ini mampu membuat siapapun tertidur selama puluhan ribu tahun. Dulu, hanya aku yang bisa menggunakannya, karena aku sendiri yang menciptakannya. Namun, setelah itu banyak Otsutsuki yang mencoba menirunya. Bahkan Urashiki saja akhirnya mampu menguasainya." Mendengar penjelasan itu, Boruto menatap Shibai yang kini berdiri kaku seperti patung. Ia sadar bahwa ini adalah momen terbaik untuk menyerang. Dalam hatinya ia berkata, kalau hanya berdiri saja, itu hanya membuang waktu. Maka, tanpa menunda, Boruto meluncurkan senjata mematikan miliknya, Tomogoroshi no Haikotsu, tepat ke arah tubuh Shibai. Namun, tepat ketika senjata itu hampir mengenai sasarannya, tubuh Shibai tiba-tiba berubah menjadi sosok Hinata. Tak lama kemudian, Shibai muncul di samping Boruto sambil tertawa keras. Ia berkata, "Aku akui segel ini sangat kuat, tapi itu dulu. Sekarang aku bisa melawan segel semacam ini dengan mudah. Aku bisa menukar takdir siapa saja sesuka hati." Setelah mengatakan itu, Shibai melemparkan Tomogoroshi no Haikotsu dari berbagai arah ke arah Hinata, yang terperangkap dalam segel milik rival ayah Momoshiki. Boruto yang melihat Hinata dalam bahaya langsung berteriak, "Ibu!" dan bergegas terbang ke arahnya untuk menonaktifkan segel tersebut. Namun, tiba-tiba 3 Jonin muncul dari berbagai arah dan melindungi Hinata dengan tubuh mereka. Sayangnya, ketiganya langsung tertusuk oleh Tomogoroshi no Haikotsu dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Setelah itu, Boruto berhasil menonaktifkan segel dan segera menarik Hinata menjauh. Dengan napas terengah dan penuh kekhawatiran, Boruto bertanya, "Ibu, apa kau baik-baik saja?" Hinata hanya diam, matanya berkaca-kaca dan tak mampu menjawab karena masih syok atas apa yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah portal kamui terbuka di samping mereka, dan muncul Sarada Uchiha. Kemunculannya sangat mengejutkan semua orang. Sarada menatap sekeliling dengan ekspresi kaget dan bergumam dalam hati, apa ini benar-benar medan pertempuran? Segalanya hancur, bahkan banyak aliansi yang telah gugur. Aku tidak menyangka situasinya separah ini. Di sisi lain, Sasuke yang sedang bertarung melawan tangan kanan Shibai melihat kemunculan Sarada. Dalam hatinya, Sasuke panik dan berkata, "Sarada? Kenapa kau keluar dari dimensi Kamui? Ini berbahaya." Sasuke berusaha mendekatinya, tetapi musuh terus melancarkan serangan besar yang menghalangi pergerakannya. Sementara itu, Shibai tersenyum dan berkata, "Akhirnya kau muncul juga, Uchiha Sarada. Dari tadi aku mencarimu. Cepat serahkan buah cakra itu padaku sekarang juga." Sarada membalas dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkan buah cakra itu jatuh ke tanganmu." Shibai langsung mengecilkan tubuhnya dan muncul di samping Sarada, berusaha mengambil Mangekyo Sharingan miliknya. Tapi Boruto dengan sigap melemparkan rasengan jenis Kieru Rasengan yang langsung menghilang setelah dilempar. Beberapa detik kemudian, rasengan itu muncul tepat di depan wajah Shibai dan meledak. Boruto segera menarik tangan Sarada dan secara refleks memeluknya. Dengan suara tegas, Boruto bertanya, "Kenapa kau keluar dari dimensi Kamui?" Sarada menjawab, "Aku ingin memastikan keadaanmu dan situasi di sini. Tapi setelah aku lihat sendiri, aku punya rencana."
Namun kita tidak bisa membicarakannya di sini. Planet bumi sudah terlalu berbahaya. Ikut aku sekarang juga. Ia membuka portal Kamui dan menarik Boruto dan Hinata masuk. Cat milik Kashinkoji juga ikut menyusul mereka. Di sisi lain, Shibai yang terduduk kesakitan akibat ledakan Rasengan hanya mengerutkan wajahnya dan berpikir dalam hati, menyebalkan. Aku gagal. Padahal tadi adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan buah cakra itu. Sementara itu, Boruto, Sarada, dan Hinata sudah tiba di dalam dimensi Kamui. Boruto segera bertanya, Sarada, apa rencanamu sampai membawaku ke sini? Sarada menjawab dengan suara serius, sebenarnya, aku tidak tahu kalau kondisi bumi separah itu. Saat aku keluar tadi, aku hanya ingin mengecek keadaan. Tapi saat melihat Shibai yang sudah berevolusi sejauh itu, aku benar-benar khawatir. Karena itu, aku sarankan kau memakan kembali buah cakra itu. Meskipun hanya beberapa gigitan, setidaknya kau akan berevolusi dan kekuatanmu meningkat untuk menghadapi Shibai. Boruto menatap buah cakra yang tersimpan di dimensi Kamui. Ia menjawab pelan, jujur, aku masih ragu untuk memakannya. Joganku belum berevolusi ke tahap penuh. Aku takut kehilangan kendali kalau memakannya sekarang. Di dalam alam bawah sadarnya, suara rival ayah Momoshiki muncul dan menjelaskan, kalau kau memang ingin memakannya, makan saja. Tapi ingat, jangan lebih dari 2 gigitan. 1 gigitan saja cukup. Kalau tubuhmu mengalami kontraksi hebat, aku akan membantumu sadar. Tapi ingat, kekuatanku terbatas karena aku hidup di dalam dirimu. Jika kau memakan terlalu banyak, aku tak bisa membantumu lagi. Mendengar itu, Boruto mulai melangkah ke arah buah cakra. Lalu, suara dari kata milik Kashinkoji terdengar, Boruto, aku sarankan kau makan buah cakra itu sekali gigit saja. Aku tahu bagi shinobi sejati, menggunakan kekuatan Otsutsuki itu menjijikan. Tapi situasi kita sekarang darurat. Jika kau tak bisa mengalahkan Shibai sekalipun, setidaknya kekuatanmu akan jauh meningkat.